Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di Lip Connect episode 4. Buat teman-teman yang tidak tahu, Lip Connect adalah ruang ngobrol santai dari perpustakaan, tempat kita berdiskusi tentang hal-hal yang dekat dengan mahasiswa, mulai dari literasi, komunitas, dan juga gerakan. Nah, tujuannya adalah agar perpustakaan lebih dekat lagi nih dengan komunitas atau ormawa maupun UKM yang ada di lingkup Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, sudah hadir dua narasumber kita yang aktif menghidupkan literasi dengan cara masing-masing di lingkup Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Mungkin kita langsung sapa aja ya. Nah, di sini ada dua narasumber kami. Bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di perpustakaan tercinta, Perpustakaan Universitas Ponorogo. Sudah sering ke perpus belum? Ya, sudah tapi nggak sering. Oh gitu. Oke. Nah, boleh perkenalan terlebih dahulu nggak nih, mas yang keren-keren ini, ya? Mungkin saya mulai dari kakak yang di sana. Namanya siapa? Perkenalkan, saya Rifo Arkaan Musaidina, biasa kita panggil Rifo. Ya, Oke, dari prodi apa mas? dari Prodi Psikologi Islam. Oh, dari psikologi Islam. Sebagai Ketua UKM SBU periode 2025-2026. Oke, Mas Rifo. Selamat datang Mas Rifo. Kemudian yang berikutnya, bisa perkenalkan ya. Perkenalkan, Rizky Farurozi dari Prodi PAI semester 8, dan di sini saya menjabat sebagai Ketua UKM Teater Yakuza 2 periode berturut dari 2024 sampai sekarang. Oke, keren sekali. Jadi tadi ada Mas Rifo sama Mas Rizky. Mas Rifo dari psikologi, perwakilan dari SBU ya, atau biasa kita kenal Simo Budi Utomo ya. Kemudian ada juga Mas Rizky dari Yakuza. Dari Prodi PAI. Nah, Mas Rifo dan juga Mas Rizky, mungkin bisa dijelaskan secara singkat sebenarnya SBU dan Yakuza ini lebih berfokus pada apa sih UKM tersebut begitu. Mungkin saya mulai dari Mas Rifo dulu deh. Nah, Simo Budi Utomo itu fokusnya di bidang apa nih Mas? Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi gini Kak, kalau untuk periode ini di UKM kami fokusnya pada terkait pengembangan soft skill dari anggota maupun pengurusnya sendiri, yang dulunya mungkin terus-terusan mengikuti event maupun lomba-lomba seperti di luar kampus. Tahun ini periode ini difokuskan ke soft skill anggota internal. Oke. Tapi bidang fokus utamanya ini adalah seni reog ya kalau tidak salah ya. Hanya reog saja atau ada yang lain Mas? Untuk sementara ini fokusnya ke reog dulu Kak. Ini ada saja ya. Kan di dalamnya ada terkait nanti ada penarian maupun musik, karawitan, terus ada lagi terkait kostum gitu, terus ada rias kostum gitu, ada juga di dalamnya. Oke, seperti itu. Kalau di Yakuza sendiri, ini apa sih Yakuza? Yakuza itu artinya apa mungkin? Yakuza itu pakai Z. Yakuza. Yakuza. Sorry. Jadi Yakuza itu adalah sebuah nama yang berasal dari kata-kata singkatan yang disingkat yang Kuzayang gitu. Nah, yang Kuzayang Yakuza 54, dan 54-nya itu apa? Itu tahun kemerdekaan Indonesia pada waktu Yakuza dilahirkan. Jadi Yakuza dilahirkan kan pas tahun 99, dan di situ Indonesia udah ulang tahun ke 54, makanya di situ jadilah Yakuza 54. Oke. Nah, Yakuza sendiri ini bergerak di bidang apa dan biasanya
anggotanya ini terdiri dari siapa saja begitu Mas? Kalau anggota jelas terdiri dari mahasiswa aktif ya Pak ya. Mahasiswa aktif, benar. Mahasiswa aktif dan Mahasiswa UMPO ya. UMPO. Dan di Yakuza sendiri juga ada beberapa anggota, ya bisa dikatakan anggota istimewa lah, seperti itu. Itu dikarenakan beliau itu yang bisa membantu Yakuza dalam kondisi apapun gitu ya. Contoh orang luar yang pegiat seni luar gitu yang ikut berkecimpung, ikut berkegiatan di Yakuza. Nah itu juga kita akan angkat sebagai anggota seperti itu. Oke. Kemudian fokus utamanya Yakuza sendiri? Fokus utama Yakuza di bidang teater. Bidang teater. Dan bidang teater aja sih Mbak. Oke. Cuman kan perintilannya banyak. Teater, gitu. Oke. Nah, berkaitan dengan itu tadi ya, karena ada perintilannya, saya juga mau kepo nih Mas Rivo sama Mas Rizky. Kalau di UKM Simo Budi Utomo ini sendiri itu ada divisinya gitu nggak sih? Ada Kak. Ada berapa tuh? Kalau di dalam SBU ada 4 divisi ya, ada terkait pengembangan sumber daya manusia, terus ada lagi terkait inventaris yang mengurusi berbagai macam alat, entah itu karawitan maupun yang seandainya di dalam UKM itu, terus ada lagi bidang media komunikasi, terus ada juga terkait bakat minat yang di situ ada menjaring terkait penarian, terus dari teman-teman anggota maupun pengurus gitu. Oke, jadi ada 4 ya secara umum. Nah, dari keempat itu berarti kalau misalkan ada BPH, kalau katakan teman-teman tahu BPH ya, Badan Pengurus Harian itu tuh masuk ke divisi itu atau di luar dari divisi berarti? Kalau di dalam SB itu jadi tetap ada sendiri BPH, tapi nanti terkait kegiatan maupun dalamnya pasti ada perwakilan dari BPH yang menemani di dalam suatu karena diblok lah gitu. Oke, berarti 4 divisi plus 1 BPH ya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Kalau di Yakuza sendiri gimana Mas? Sama seperti di SBU atau? Sama, ada 4. Oh, ada 4 juga? 4 bidang juga. Oke. 4 bidangnya itu apa saja? Dari bidang kalau di Yakuza sendiri itu ada yang pertama kontakteran, terus kekaryaan, terus tata laksana, dan terakhir mesti ada medinfo. Ya. Untuk bidang pengkaderan sendiri dia bergeraknya itu khusus untuk mengkader mahasiswa, anggota-anggota muda itu terkait organisasinya, terutama di fokus utamanya di situ terkait organisasinya. Tuh, kalau bidang kekaryaan itu fokus utamanya dia menampung bakat minat anggota muda itu untuk berkarya, itu contoh seperti kayak pembuatan puisi atau membuat monolog, menulis skrip dan lain sebagainya. Oke, menarik sekali ya. Jadi sama-sama ada 4 dan plus 1 BPH. Nah, otomatis kalau memiliki bidang atau divisi ya, katakan tadi ya, pasti setiap divisi itu memiliki program kerja masing-masing, betul kan? Nah, di dalam program kerja yang dimiliki oleh SBU dan juga Yakuza, kira-kira dari teman-teman ini ada nggak sih program kerja unggulan yang pasti ada setiap tahun dan menjadi momentum paling besar gitu dari teman-teman semua? Mungkin dari Yakuza dulu deh, ada nggak sih? Ya, kalau yang jelas ada, diklat pasti. Diklat gitu. Ya, diklat apa Mas? Pelatihan teater gitu berarti? Iya, pendidikan dan pelatihan teater.
Terus? Jadi diklat itu sebagai pintu masuk anggota muda untuk bergabung, biasanya bergabung untuk join lah, untuk join ke Yakuza. Dan di samping diklat yang mesti ada setiap tahunnya itu kami punya perkumpulan yakni HTDU. HTDU itu singkatan dari Hari Teater Dunia, yang mana di proker ini kami mengundang seluruh seniman-seniman teater se-Ponorogo terutama, dan kami memberikan panggung untuk mereka tampil gitu. Untuk meramaikan lah, sama-sama meramaikan. Soalnya kan ini ulang tahunnya teater nih, Hari Teater Dunia. Nah kita se-Ponorogo berkumpul, seniman-seniman Ponorogo untuk itu mengadakan event itu tadi. Oke, dalam acara HTDU itu berarti isinya adalah penampilan teater. Ya, rata-rata ada yang nampil teater, puisi, monolog dan sebagainya. Teater itu kalau saya kan nggak tahu ya Mas ya. Teater itu ranahnya atau skopnya apa saja sih? Mungkin tadi sudah disebutkan ada puisi, ada apa tadi ya? Monolog. Terus apa lagi? Iya. Setahu saya Mbak, setelah saya masuk dunia teater itu awalnya saya mikirnya juga gitu Mbak, teater itu cuma sekedar kita berdrama di atas panggung, terus kita awalnya juga gitu mikirnya. Sekedar itu. Tapi setelah saya masuk berkecimpung di teater, masuk diklat, nah di situ dijelaskan bahwasanya teater bukan hanya sekedar itu. Bahkan pemusik, orang di balik layar, contoh yang ngeset panggung kan harus ada yang ngeset panggungnya. Betul, kalau nggak diset kan biasa aja mesti. Di bidang di teater itu ya bukan hanya sekedar yang kita berdrama di atas panggung, itu masih banyak lagi. Maksudnya contoh semua yang di atas panggung, semua yang ada di panggung itu berkaitan dengan teater juga. Entah itu pemusik, entah itu yang di balik layar, entah di depan layar, nah itu mereka juga berteater. Seperti itu. Jadi semuanya memiliki andil yang perannya masing-masing, dan itu juga dipelajari di UKM Yakuza ini. Oke, sekali ya. Oke, kalau itu tadi di Yakuza, sekarang saya mau move ke SPU ya. Nah, tadi kalau di SPU ini biasanya untuk event atau untuk latihan itu tadi sempat disinggung waktu event saja. Atau kalau di luar event berarti tidak ada latihan. Kalau terkait latihan itu selama ini masih terkait kalau ada event, kalau nggak gitu kita mengadakan event, terus dalam suatu proses latihan itu biasanya satu balapan itu dibagi untuk beberapa lomba atau event gitu terkait geraknya pola gimana bisa gitu. Ada modifikasi singkat. Oke. Nah, Mas Ripo, saya mau tahu nih, karena ini berkaitan dengan reog ya, Mas Ripo selama ini itu pegangnya apa di SPU selain terlepas dari ketua ya? Nah, biasanya pegang apa tuh? Jatil. Tapi dulu sejarahnya Jatil kan laki-laki kan, benar kan? Soalnya itu kan kalau sejarahnya menurut versi Suruh Kubang gitu kan, Jatil itu semacam ejekan untuk Raja Brawijaya yang itu kan penembak kuda laki-laki tapi lemah gemulai gitu gerakannya gitu, sebagai sindiran lah dari untuk Raja Brawijaya gitu. Kalau dulu tuh saya sebenarnya pernah belajar itu yang pembarong itu yang pegang ini kan oke. Terus itu tapi udah lama nggak pegang gitu karena
giginya itu bengkak, terus ada kejadian tangannya juga habis apa gitu. Gara-gara ini main. Nggak beda-beda lagi. Oh, beda lagi. Nah, terus setelah itu sudah nggak pegang berapa lama, Mas? Hampir setahun nggak sebenarnya, setahun. Itu sebenarnya kan saya juga hitungnya masih awam juga di reok ini, soalnya reok itu luas banget ya Mbak. Itu sebenarnya ya baru masuk di sini, ya juga itu reok itu masuk di kampus ini juga belajar pembarong gitu ya. Oh, berarti sebelum Mas Ripo masuk Kompo belum ini, belum berkecimpung di bidang reok. Ya. Gitu. Oke. Kalau dulu berarti ya sempat ngangkat ini ya, berarti apa? Barong. Iya. Barong. Dadak. Oh, dadak merak. Iya. Nah, dadak merak ini biasanya berapa kilo? Kalau yang punyanya si Budi Utama ini berapa kilo? Kalau di UKM itu ada kisaran 60, Nah, 60 sampai apa ya? 60 sampai 65 gitu Mbak. 60 Iya. kilo. Heeh. Oh, gede banget. Iya, iya, oke. Kisaran gitu sih. Iya. Terus itu untuk melatih itu, bagaimana caranya? Melatih Mas Ripo buat ngangkat dada itu. Dari dulu tuh saya pernah diajarkan kalau biar kuat itu terus dilatih ya. Jadi apa ya, kalau terus-terusan kita latihan rutin nyokot gitu, lama-kelamaan udah biasa. Jadi tapi di dalam itu juga ada tekniknya, soalnya kalau kayak gigit tapi sembarangan itu kan ya bahaya, itu terkait entah itu gigi terus leher Ya. ya, itu kan banyak kejadian juga. Bareng atau di luar sana juga ada yang pernah apa ya, kejadian yang agak fatal juga ada gitu, Betul. terkait salah tekniknya gitu. Tapi pernah nggak cedera gara-gara ini ngangkat barong? Ngangkat dada. Nah, Alhamdulillah untuk selama ini belum pernah Belum. dan juga nggak pernah Jangan sampai pernah ya. jangan sampai pernah gitu. Oke, keren sekali 60 kilo tuh, teman-teman ya. 60 kilo itu besar sekali. Saya nggak bisa bayangin tuh seberat apa. Apalagi harus kalau saya lihat reok itu kan biasanya pembarongnya meliuk-liukan gitu kan. Iya. Ada seninya untuk biar menarik minat penonton. Nah itu kan juga berat ya, udah ngangkatnya berat, meliuk-liukannya juga berat. Nah itu kalau boleh tahu tadi kan latihannya rutin. Iya. Nah latihannya itu apakah langsung menggunakan barongannya ini atau apa dadak meraknya ini atau ada media lain gitu? Iya, kadang biasanya terkait pelatih apa yang mau mengajarkan itu beda-beda cara latihannya. Ada juga yang biasanya yang pertama itu latihan gigi terus berjalan beberapa menit gitu kan, agar perahamnya kuat gitu. Terus ada juga yang model latihan apa pakai katrau gitu, tapi jadi apa kayu bambunya itu digigit terus di belakangnya ada beratnya. Oh iya saya pernah lihat tuh di TikTok. Di TikTok jadi ngangkat ini tuh kayak apa jenis kayu gini beban benar ya. pakai katrau gitu. Itu kan melatih badan leher apa di sini sama rahangnya juga. Itu latihannya sampai benar-benar Mas Ripo berani tampil berapa lama tuh? Kalau saya sendiri cuma nggak sampai sini aja sih gitu. Soalnya itu juga kan kalau di dalam dulu yang ngajarkan kalau belum siap mental maupun belum berani juga jangan apa ya Tampil dulu selalu di kalangan kalau biasanya kan reokan kan diobyokan, terus di kalangan itu kalau belum berani itu jangan dulu lah gitu. Gitu. Oke, menarik sekali ya. Oke, kalau begitu saya move juga ke Mas Rizky.
Tadi ada pengalaman menarik dari Mas Ripo terkait pembarongannya selama di UKM. Nah, kalau Mas Rizky ini selama dia pusat biasanya pegang apa nih selain terlepas dari ketua gitu? Tergantung sih Mbak. Tapi seringnya ini disuruh megang tata cahaya. Oh, pencahayaan. Pencahayaan. Seringnya disuruh megang situ. Kalau di pencahayaan itu ada teknik tertentu yang diajarkan sebelumnya? Kalau itu harusnya diajarkan sih Mbak. Cuman ketika saya di klat itu enggak sampai yang spesifik itu. Cuman kalau untuk tekniknya sendiri itu kayak memang ada itu pengaturan cahaya, terus jarak antara lampu dan panggung, nanti nyorotnya, nyebarnya, sorotannya itu seberapa, itu ada kayak hitungan matematikanya lah gitu. Cuman saya nggak sampai yang spesifik itu. Jadi saya cuman sekedar saya ngasih cahaya ketika suasana marah dikasih warna ini, ketika suasana sedih dikasih warna ini, cuma sampai situ aja. Dan belajarnya saya rasa pun juga sambil jalan ya. Ya, sambil jalan. Nah, semakin banyak event, semakin banyak kegiatan, maka semakin banyak juga Mas Rizky untuk belajar, betul kan? Oke. Terus Mas Rizky melanjutkan dari itu, ada nggak sih kejadian menarik atau kejadian yang membekas gitu selama event yang mungkin belum terlupakan gitu? Atau mungkin tiba-tiba genset mati lampu atau itu apa sering. gitu? Sering. Ya, ceritanya Mas. Pernah sekali itu jadi ketika lampu kan udah terpasang semua itu Pak. Jadi tinggal dicolok lah ke mixer gitu kan ada yang buat ngatur-ngaturnya. Nah, pas saya tinggal ngambil barang di bawah, itu kan kegiatan di lantai 4 ya Mbak ya. Di lantai 4 rektorat, terus saya tinggal sebentar. Itu semua lampu tuh udah kepasang, sambungannya itu udah kepasang semua gitu kan. Nah, balik-balik tiba-tiba lampu saya meledos. Meledos. Ya, nggak meledos nggak, cuman kayak apa ya, konslet semuanya lah, kena konslet semuanya lah intinya. Dan itu komponen dalamnya kena. Ternyata setelah diselidiki itu kan ada yang namanya smoker ini biasanya alat yang bisa ngeluarin asap gitu. Nah, di situ ternyata sambungannya yang dari mixer dicolokin ke smoker gitu. Nah, dari smoker ke mixer, tapi lampunya masih nyambung kan, dan di situ lampunya nggak kuat. Akhirnya kalah, lampunya kalah, semuanya konslet semua lampunya, dan itu udah jam 4 sore, terus malamnya itu udah mau tampil gitu. Ya mau nggak mau akhirnya nyewa ujung-ujungnya. Tapi bisa ketemu solusinya kan ya? Alhamdulillah bisa ketemu solusinya, walaupun sangat berantakan sekali. Pasti kalau saya bisa membayangkan harus cari tempat sewanya pun itu juga effort. Kalau tempat sewanya alhamdulillah udah ada sih Mbak. Maksudnya udah langganan ke sana, tinggal hubungi aja. Tinggal dihubungin aja, cuman ya OTW-nya situ juga waktunya terkuras lagi buat masangnya, buat nyopotnya. Kasihan ya, capek sekali waktu itu. Oke, menarik ya. Oke, dari situ tapi kita jadi belajar kan ya. Ya, termasuk tadi dari Mas Ripo. Kalau dari situ kita bisa belajar bahwa setiap event, setiap kegiatan itu pasti ada kendalanya, kelebihan dan kekurangan ya. Nah, kelancaran dan kendala. Nah, dari kendala itu kita jadi belajar. Mungkin tadi ada cedera, mungkin tadi ada konslet gitu ya. Gimana cara kita mensiasati itu. Dan saya rasa ketika teman-teman menghadapi itu kan pasti ada plan B-nya, ada plan-plan lain yang disediakan. Termasuk tadi kayak Mas Ripo pasti sudah ada juga hal-hal lain ya
Tidak hanya misalkan tidak bisa ngangkat dadak merah lagi, apa yang bisa dilakukan untuk bisa tetap berkontribusi untuk UKM begitu ya. Oke, menarik sekali. Nah, kita masuk ke segmen berikutnya nih, Mas. Nah, di sini saya mau membahas sedikit terkait bagaimana dari UKM SBU dan juga UKM Yakuza memaknai literasi dalam dunia seni yang teman-teman geluti sekarang ya. Nah, kalau teman-teman mendengar begitu ya istilah literasi, mungkin biasa kita tahu itu sebatas kegiatan membaca, menulis gitu kan. Tetapi sebetulnya tidak sebatas itu. Ternyata juga ada istilahnya literasi dalam bidang kebudayaan atau literasi seni. Nah, saya ingin tahu nih dari teman-teman SPU dan juga teman-teman Yakuza, apa sebenarnya literasi yang mungkin terimplementasikan di UKM masing-masing, atau mungkin literasi itu terbentuk dari kegiatan-kegiatan yang ada. Saya mungkin mulai dulu dari Yakuza deh. Kira-kira ada nggak sih literasi yang terbentuk di sana gitu? Literasi yang terbentuk di Yakuza jelasnya ada ya Mbak ya. Soalnya kan sebelum kita mengerjakan suatu event, di situ jangan mengerjakan suatu event lah, kayak sebelum kita menampil di atas panggung berdrama seperti itu ya Mbak ya. Di situ kan ada proses-proses tahap-tahapannya gitu kan. Yang paling utama itu adalah proses pembuatan naskah dan reading text. Itu. Jadi sebelum kita menjadi suatu peranan, contoh suruh jadi orang gila atau suruh jadi orang kaya yang sombong atau jadi apapun itu, nah di situ kita reading text dulu. Itu. Nah di samping reading text, kita juga bisa observasi lapangan langsung. Contohnya kayak ketika kita menjadi orang gila itu kayak gimana tau? Nah kita langsung survei, ngelihat orang-orang gila itu sekitar, seperti itu. Secara nggak langsung kan membentuk si aktornya ini. Oh jadi orang gila versinya ini kayak gini, orang gila versinya ini kayak gini. Tinggal dicari aja nyamannya kayak gimana jadinya gitu. Jadi secara nggak langsung juga membaca apa ya bahasanya, situasi gitu kan. Membaca situasi di sekitar seperti itu. Gak cuman reading text aja. Oke, itu juga menjadi salah satu value atau nilai yang bisa terserap di diri pemain internalnya kan ya. Terserap di diri aktornya sendiri terutama. Oke, itu tadi di Yakuza ya, menarik sekali. Nah kalau di SPU sendiri bagaimana? Ya, terkait literasi itu kalau di kami ada biasanya kan SBU nggak jauh dari Riau. Riau itu luas banget. Biasanya terkait sejarahnya. Dan biasanya kalau mengenai sejarah itu ada di kami biasanya pas diklat kita baru itu ada penelitian dan terakhir sejarah, terus sejarah KM, terus tahu apa ya karawitan dan sebagainya itu dijelaskan. Jadi agar teman-teman tahu kita di karakter ini nanti pembawaan dalam pementasan juga tahu mereka kayak semacam apa ya merasakan karakternya, bawaan karakter dalamnya gitu. Terus ada juga pas ya pertunjukan penampilan itu sama proses latihan itu biasanya kita menampilkan dari apa ya Mbak, referensi dahulu. Maksudnya dari yang terdahulu kita amati, terus ada modifikasi dikit bagaimana, tapi kan terus diimplementasikan dalam persembahan tari kan gitu. Biasanya gitu sih kalau di Riau sendiri. Soalnya kan kebanyakan itu ada latihan kan seperti itu aja. Oke, menarik sekali. Jadi kalau saya lihat di dalam UKM Yakuza maupun di UKM SPU itu ternyata
seni ini tidak hanya dijadikan sebagai media hiburan, tetapi juga dijadikan sebagai refleksi sosial, nilai edukasi, ya, edukasi apa namanya kebudayaan dan sebagainya. Begitu ya? Oke. Berikutnya nih, Mas Rizky dan juga Mas Riko. Ripo. Nah, saya mau tanya, di tengah perkembangan zaman ya sekarang di era modern gitu kan, berbagai hiburan modern itu kan muncul. Salah satunya bukan kesenian, kebudayaan luar negeri ya. Nah, itu kan menjadi tantangan terbesar ya, sainganmu ya, saingan teman-teman ya. Nah, gimana Mas Ripo dan juga Mas Rizky ini mempertahankan mahasiswa untuk tetap tertarik bergabung di SBU maupun di Yakuza? Saya ingin tahu nih, mungkin dimulai dulu dari Mas Ripo dulu deh. Terkait kendala itu saya lihat ada dua ya Pak. Terkait teman-teman zaman Gen Z sekarang itu kayak menganggap bahwa seni itu gak zaman lah, terus ketinggalan lah, kayak semacam skeptis. Mereka kayak anggapan apa sih gitu. Terus banyak banget kalau zaman sekarang anggap gitu. Terus kayak mereka nggak mau kalau nggak trennya sekarang itu nggak mau kan. Mereka lihat seni itu kuno, ketinggalan gitu. Anggapan seperti itu. Terus ada juga yang dua itu terkait kalau ada yang menganggap semacam masih menganggap ada magisnya terus dia mengatakan juga musyrik gitu. Kalau biasanya kan biasanya ada yang itu mungkin yang nggak tahu Mas, padahal kan nggak gitu kan ya. Kalau saya lihat sendiri bahwasanya kayak menyalakan dupa, terus terkait memberikan minyak, terus apapun yang terkait itu, saya lihat itu salah satu kalau kita mempunyai suatu barang, terus agar barang itu bertahan lama kan ada perawatan. Kalau saya lihat itu semacam hal seperti itu ya, satunya juga perawatan itu enggak. Terus agar kenapa? Biasanya dupa itu agar kalau di Amerika mengusir serangga gitu. Ya, biasanya enggak. Kok baru tahu saya? Biasanya kan kalau didiamkan, belum meraknya kan rontok tergigis serangga gitu. Kalau enggak kita rawat terus dijemur di matahari itu kan, terus harus rutin dilakukan itu Mbak. Baru tahu. Saya tuh juga mikir sih sebenarnya beberapa waktu ini kan kita diamanai Museum Reok ini ya. Nah ini kan saya tuh juga bingung gitu cara perawatannya itu gimana gitu. Mungkin tadi yang disampaikan Mas Ripo itu bisa kita adopsi juga Mas Ripo ya. Jadi dupa dan apa tadi ya? Jemur gak gitu. Kalau kita biasanya musim matahari, biasanya agar bulunya tetap awet itu biasanya disemprot pakai kayak obat serangga gitu, semprotan serangga. Biasanya dikasih itu sih biar gak tergigis bulunya. Oke, obat serangga sama dupa itu juga bisa jadi ya. Agak kalau dupa mungkin di kampus ada dupa gitu. Nah, kembali lagi Mas Ripo tadi, caranya biar teman-temanmu mau tetap bergabung, at least bukan teman-teman yang di luar SPU deh, mempertahankan anggotamu biar nggak ngerotoli gitu, karena kan penyakitnya UKM itu biasanya tengah-tengah jalan, tengah-tengah masa kepengurusan tuh hilang, nggak tahu kemana. Nah, cara mempertahankan mereka itu gimana? Sebenarnya kalau terkait keaktifan kayak aktif anggota itu, saya lihat mungkin nggak cuma UKM dok. Khususnya di kampus ini itu kayak hampir semua ormawa mesti ada gejala ada anggota mesti nggak aktif, terus jarang ikut, terus nggak pernah muncul di
UKM terus itu masih banyak. Saya sendiri juga apa ya juga masih wah gimana sih ini kok antara tanggung jawabnya di UKM terus punya rasa apa ya pemilikan di UKM ku nggak tahu juga teman-teman saya sendiri masih juga gimana sih ini tanya-tanya maunya gimana terus apa ya agar tetap aktif terus ikut serta itu mah gimana saya juga masih masih meraba-raba gitu ya mungkin. Soalnya itu seru banget kalau zaman sekarang itu mbak nggak tahu ya iya benar sama-sama kita kuliahnya juga cuma kan kalau udah masuk ke ormas ya itu kan ya harus punya tanggung jawab diri itu mbak. Ya, berani mengambil tanggung jawab, keputusan untuk bergabung berarti ya berani untuk mengambil resiko di dalamnya. Jadi berani masuk, ya berani untuk keluarnya pas waktunya selesai gitu. Masuk bareng-bareng, betul bareng-bareng, betul gitu ya. Oke, kalau itu tadi upaya yang dilakukan sama SBU. Sekarang kalau dari Yakuza sendiri gimana Mas? Kamu men-treat ya, memperlakukan anggotamu agar tetap bertahan di UKM tuh gimana sih? Sebelum sebelum men-treat anggota untuk bertahan ke UKM atau untuk bergabung ke UKM itu seenggaknya kita tahu apa sih yang dibutuhkan anggota gitu kan. Terkadang kan kenapa tuh anggota itu kurang aktif di UKM, hima dan organisasi apapun itu kebanyakan mereka mikirnya oh aku di sini kurang terwadahi gitu ya. Jadi aku di sini kurang terwadahi makanya kenapa kok dia sampai nggak aktif itu mungkin salah satu alasannya itu dia belum terwadahi lah gitu. Dan mungkin ini juga salah satu tantangan ya selain yang gak usah jauh-jauh sampai Mbak ya, tantangan yang budaya atau budaya barat dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk mempertahankan sendiri ya kita sebagai pengurus juga mestinya memikirkan gimana tahu cara mewadahi anggota muda itu. Kalau kata Mas Rifu pengennya mereka itu apa gitu loh gitu. Dan kalau bisa itu ekspektasi mereka terpenuhi gitu. Jadi masuk teater ekspektasiku aku harus jadi aktor ya harus dipenuhi jadi aktor kalau bisa dipenuhi. Kalau nggak bisa ya dipaksa. Dikapan bahaya. Oke. Jadi pada intinya adalah paham dulu kebutuhan dari anggota kita. Kalau udah gitu, maka ini tugas dari teman-teman selaku ketua ya, pengurus untuk mengkomunikasikan, benar nggak? Mengkomunikasikan dan menindaklanjuti kebutuhan tersebut sesuai dengan ekspektasi anggota tersebut. Oke. Aku mau tanya nih ya teman-teman, menurut teman-teman bagaimana sih sebenarnya peran perpustakaan bisa mendukung literasi budaya dan kegiatan seni yang ada di kampus, khususnya di UKM SBU atau UKM Yakuza? Nah, aku mulai dulu deh dari Yakuza. Kira-kira apa yang Oke, boleh ya. Dari Yakuza atau dari SBU. Kira-kira apa nih yang bisa dari perpustakaan berikan untuk teman-teman mumpung kita lagi ketemu gitu ya? Terima kasih. Saya dulu. Ya. Bisa. Aku bingung. Ya, jadi harapan saya perpus maupun museum Priok ini ada saling bersinergi dengan UKM. Contoh mengadakan suatu selain diskusi kecil terus ada semacam workshop di dalamnya mungkin ada semacam pelatihan menyulam dada dengan skala kecil. Terus di sini juga museum Priok dia ini bisa menjadikan suatu
objek belajar bagi teman-teman, khususnya dari teman-teman SBU, untuk biasanya kalau misal ada tamu mungkin dari luar maupun mahasiswa baru bisa mengenalkan menjadi pemandu maupun guide di sini gitu, sebagai bahan belajar gitu. Oke, siap. Nanti kita notes, kita jadikan bahan evaluasi ya. Karena kami harap pun Mas Ripo ya, Museum Merauke itu tidak hanya sebagai ruangan saja, tetapi sebagai media belajar yang hidup gitu. Kalau siapa yang menghidupkan selain pustakawan? Ya pelaku budaya itu sendiri, pelaku budaya yang ada di kampus kita, termasuk salah satunya adalah teman-teman dari SBU. Nah, itu tadi dari SBU ya. Kalau dari Yakuza sendiri, apa sih harapan untuk perpustakaan? Atau mungkin sudah pernah merasakan peran perpustakaan dalam membantu proses berjalannya UKM teman-teman itu? Selama menjabat belum pernah sih Pak. Jujur belum pernah ya, tapi ya semoga harapannya itu diskusi-diskusi kecil seperti ini tetap berlanjut ya. Dan ini juga kan hitung-hitung salah satu media informasi, terus untuk promosi juga UKM kami gitu kan, entah itu ke mahasiswa baru atau ke khayalak umum lah terutama gitu. Harapannya ya bisa berlanjut aja lah, intinya saling bersinergi aja antara perpustakaan dan seluruh KM lah terutama, bisa gitu, nggak hanya di teater aja. Oke, Nats ya, dua harapan dari teman-teman SPO dan Yakuza, insya Allah kami tindak lanjuti ya. Semoga nanti kolaborasi ini tidak berhenti di podcast hari ini saja, tetapi tetap berlangsung sampai nanti berikutnya dan berikutnya. Nah, kebetulan kita ada beberapa proker yang berhubungan dengan kebudayaan. Nanti kami harap dari teman-teman selaku pelaku budaya ini juga bisa untuk berkontribusi ya. Dan juga bergabung meramaikan event-event yang ada di perpustakaan. Oke, sebelum kita tutup nih ya, Mas Ripo dan juga Mas Rizky, boleh nggak masing-masing memberikan pesan singkat untuk mahasiswa yang ada di rumah agar berkenan terlibat dalam dunia seni dan budaya? Oke, mungkin saya mulai dulu dari Mas Ripo dulu deh. Kira-kira pesan singkat nih buat teman-teman di rumah apa ya? Oke. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, ayo ngulik-ngulik budaya asli Ponorogo, dan jangan lupa masuk UKM Simo Budi Utomo. Ya, oke. Ada media sosialnya nggak Mas? Ada apa aja? Si pribadi. Nanti dicantumin ya di bawah, bisa di follow. Instagram, TikTok, dan YouTube itu Simo Budi Utomo Official. Semuanya sama usernya ya? Sama. Oke, Simo Budi Utomo Official. Jangan lupa di follow teman-teman. Kalau dari Yakuza sendiri, ada nggak pesan-pesannya Mas Rizky? Ya, pesan-pesan untuk seluruh mahasiswa terutama apa ya? Teruslah berproses untuk mencari ya. Dan jangan lupa bergabunglah di Teater Yakuza 54. Untuk IG-nya nanti tercantum di di bawahnya di deskripsi. Tercantum di deskripsi itu. IG, YouTube dan TikTok. Sama ya, SBU juga IG, TikTok dan YouTube. Oke, jangan lupa di follow teman-teman ya, dan jangan lupa bergabung di SBU dan juga Yakuza. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada UKM Simo Budi Utomo dan juga UKM Teater Yakuza atas diskusi hangat dan juga inspiratif pada hari ini. Dari episode ini kita belajar ya teman-teman, bahwa ternyata literasi itu bisa hadir dalam berbagai bentuk, termasuk melalui seni, budaya, dan juga ekspresi atau teater itu tadi.
Baik, saya Afnan Rizkyana Salsabila pamit undur diri. Sampai jumpa di Lip Connect episode selanjutnya dengan kisah-kisah menarik dengan pelaku-pelaku UKM ataupun ormawa yang lain. Sampai jumpa, jangan lupa untuk like, comment, follow, dan subscribe YouTube Library Ompo Official. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Iya, Pak, sama-sama.